Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi. Pada kegiatan ekonomi, manusia selalu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap harinya, manusia dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh karena itu, setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi. Produksi sendiri merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru demi memenuhi kebutuhan manusia. Dan kegiatan produksi memiliki tujuan secara utama dan secara khusus. Tujuan utama kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan secara khusus, tujuan produksi untuk meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Sehingga produksi tidak terbatas pada kegiatan perusahaan atau produsen dalam menghasilkan barang menggunakan mesin secara manual maupun otomatis. Karena semua kegiatan tersebut menambah manfaat atau menciptakan suatu barang dengan berbagai jenis pekerjaan. Pada kegiatan produksi, ada 2 jenis produksi. Yang pertama ada produksi barang. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya, produksi roti, produksi mebel, dan produksi pakaian. Sedangkan yang kedua, produksi jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, dan jasa pariwisata. Pada kegiatan produksi, terdapat faktor-faktor produksi. Faktor produksi sendiri merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi tidak hanya memerlukan bahan baku, tetapi juga faktor lain yang mendukung proses produksi dapat berjalan dengan baik. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama ada faktor alam. Faktor alam adalah semua hasil alam berupa benda dan makhluk hidup yang digunakan dalam proses produksi untuk mencapai kemakmuran. Misalnya sayuran, buah, gas alam, batu bara, hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Yang ketiga ada faktor modal. Faktor modal tidak hanya berbentuk dalam uang tunai, tetapi faktor modal meliputi semua barang yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Dan yang keempat ada faktor keahlian. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang ada tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut.
Setelah kita membahas kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu kegiatan produksi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan oleh perorangan maupun lembaga distribusi. Pada kegiatan distribusi, ada 4 tujuan utama distribusi. Yang pertama, sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Dan yang keempat, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, terdapat 3 bentuk kegiatan distribusi, yaitu yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung ini merupakan kegiatan distribusi antara produsen dan konsumen tanpa perantara. Contohnya, perusahaan roti yang menjual roti secara langsung dan penjahit yang menyerahkan bajunya secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini merupakan kegiatan distribusi dari produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, produsen ponsel pintar menjual produknya melalui toko resmi miliknya. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini merupakan kegiatan distribusi dari produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Setelah kita membahas kegiatan ekonomi produksi dan distribusi, selanjutnya kita akan masuk membahas kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, konsumsi bertujuan memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Pada kegiatan konsumsi, terdapat beberapa tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang. Yang kedua, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi vitamin dan gizi seimbang. Yang keempat, memenuhi kebutuhan jasmani. Yang kelima, memenuhi kebutuhan rohani. Dan yang keenam, memenuhi kebutuhan akan estetika. Sama halnya dengan kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Beberapa hal yang memengaruhi perbedaan konsumsi dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini dilihat dari dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, sikap, dan selera. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dilihat dari luar diri seseorang yang meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Sekian pembelajaran tentang kegiatan ekonomi yang dimana kita telah membahas mengenai beberapa kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, beserta tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.